Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masratun Nimah dengan NIM 9325111219 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Kediri semester 3 dan dari kelas Psikologi Pendidikan B. Di sini saya akan mereview jurnal yang saya pilih dengan judul Perilaku Mencatat dan Kemampuan Memori pada Proses Belajar untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Vidya Astuti SPSI MPSI. Baiklah, jurnal ini berjudul Perilaku Mencatat dan Kemampuan Memori pada Proses Belajar yang ditulis oleh Da Ayu Gede Bintang Prabadewi dan Komang Rahayu Indrawati dari Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Jurnal ini berjumlah 10 halaman. Jurnal ini menggunakan teori analisis regresi linier sederhana. Pada penelitian ini, sampel yang diambil atau biasa disebut dengan responden adalah siswa kelas 2 IPA SMA Negeri di Denpasar yang berjumlah 166 subjek dengan rentan umur 15-17 tahun di kota Denpasar. Lalu, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti pada jurnal ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Apa sih maksud dari metode penelitian kualitatif itu? Metode penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis mengenai apa yang ingin diketahui. Kemudian, metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan dua kuesioner, yakni kuesioner sikap perilaku mencatat dan kuesioner sikap kemampuan memori. Kuesioner sikap perilaku mencatat digunakan untuk melihat sikap subjek dalam penelitian ini, termasuk dalam gaya belajar visual, khususnya dengan teknik mencatat. Dengan menggunakan kuesioner dengan pertanyaan yang disusun sendiri oleh panitia. Sedangkan kuesioner sikap kemampuan memori digunakan untuk melihat seberapa besar sikap individu terhadap kemampuan memori, khususnya dalam pelajaran matematika. Yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Pada penelitian ini dilakukan secara kuantitatif, yaitu menggunakan regresi linier sederhana. Apa sih yang dimaksud dengan regresi linier sederhana itu? Regresi linier sederhana adalah model prediksi yang digunakan pada data berskala interval atau review dan hanya melibatkan dua variabel, yaitu satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Selanjutnya, hasil dari penelitian pada jurnal yang saya pilih, yakni dalam metode pengumpulan data, peneliti menggunakan triot terpakai, yaitu kuesioner disebarkan kepada subjek triot, dan subjek triot tersebut sekaligus sebagai subjek penelitian. Pengambilan sampel dimulai dari tanggal 20 Desember 2012 sampai 4 Januari 2013. Kendala yang dialami peneliti pada saat penyebaran kuesioner adalah sulit mendapatkan subjek anak SMA karena siswa SMA masih dalam suasana libur semester. Uji reabilitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk melihat apakah instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data konsisten dalam memberikan penilaian atas apa yang diukur. Pada penelitian sikap perilaku mencatat dilakukan uji reabilitasi dengan alpha Cronbach dan diperoleh hasil yang signifikan dengan membuang item yang tidak memenuhi syarat, yaitu di bawah 0,20. Pada saat uji coba skala sikap kemampuan memori dengan 24 item, diperoleh koefisien korelasi yang berjarak dari 0,129 hingga 0,688.
dan terdapat 3 item yang gugur karena koefisien korelasi berada di bawah 0,20. Pada penelitian ini, hasil dari penelitian awal mulanya tidak sinkron atau lebih besar sebelah, yakni data pada variabel sikap perilaku mencatat berdistribusi normal, sedangkan variabel sikap kemampuan memori berdistribusi tidak normal dan belum dapat memenuhi syarat regresi linier sederhana. Oleh karena itu, peneliti berusaha membuat data pada variabel sikap kemampuan memori menjadi normal dengan menyisihkan subjek yang berada pada ekstrim tinggi dan rendah atau outlier. Sehingga untuk membentuk data yang normal digunakanlah 166 jawaban subjek. Uji linearitas pada penelitian ini menggunakan bantuan SPSS 16 dan dianggap linier apabila P lebih kecil dari 0,05. Penelitian ini disusun dengan 5 rentan, yakni rentan sangat rendah, rentan sedang, rentan tinggi, dan rentan sangat tinggi. Dari penelitian ini diperoleh hasil yakni yang pertama dari kategori subjek pada sikap perilaku mencatat yang berada pada rentan sangat rendah dan rendah nihil, dan kategori sedang sebanyak 57 subjek dengan presentasi 34,3%. Di kategori tinggi sebanyak 98 subjek dengan presentasi 59%. Dan kategori sangat tinggi 11 subjek dengan presentasi 6,0%. Yang kedua dari kategori skala sikap kemampuan memori yang berada pada kategori sangat rendah nihil. Kategori rendah 22 subjek dengan presentasi 13,3%. Kategori sedang 117 subjek dengan presentasi 70,5%. Kategori tinggi 24 subjek dengan presentasi 14,5% dan sangat tinggi 3 subjek dengan presentasi 1,8%. Jadi, individu dalam penelitian ini adalah siswa yang merupakan salah satu aset penerus bangsa yang sangat membutuhkan pendidikan. Pada penelitian ini, peneliti mengkhususkan melihat gaya belajar visual dengan teknik mencatat. Setiap individu belajar dengan cara yang berbeda-beda, dan semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Masing-masing cara memiliki kekuatan tersendiri, dan dalam kenyataannya, semua individu memiliki 3 gaya belajar, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Hanya saja, umumnya individu akan menggunakan satu gaya belajar yang dominan. Kesimpulan dari jurnal ini adalah siswa yang menggunakan gaya belajar visual, khususnya teknik mencatat, dapat dikatakan memiliki tingkat kemampuan memori yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang tidak mencatat. Dengan gaya belajar visual, khususnya teknik mencatat, siswa bisa merekam apa yang dilihat dan didengar, kemudian dituliskan kembali dalam bentuk catatan sesuai dengan gaya tulisan siswa masing-masing. Dan ketika ada pemanggilan kembali atau retrieval mengenai informasi belajar tersebut, siswa yang menggunakan teknik mencatat akan lebih paham dan lebih ingat dengan materi itu. Demikian yang bisa saya uraikan dari pemahaman saya mengenai jurnal tersebut. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada pengucapan yang salah dan perilaku saya yang tidak berkenan. Dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.